Okay, so in this video, I am going to continue to talk to you or tell you about these tests. Kita akan diskusikan tentang tes bahasa Inggris yang muncul di SIMA UI 2019. Jadi kalian bisa keep watching this video to know what kind of questions, what kind of text that will appear in next year, because I think as I have done all of the tasks in the previous years, I can conclude that they are quite consistent to get this kind of questions. Jadi pertanyaan yang mereka bikin itu sebetulnya itu sama dari tahun ke tahun. Jadi mereka memilih tipe soal yang tidak cukup mudah untuk dikerjakan. Mereka melibatkan dua soal literasi tes dan juga satu soal literasi yang berkaitan dengan kemampuan grammar kita. So make sure that you keep watching this video until finish so that you can do all of the questions with right strategies and within a limited time or short time. And I will really appreciate it if you can like this video now or later so that more people can find this video and they can learn from this video too. And then without waiting for too long, we are going to move on to the next information. And I would like to kindly remind you that you can try to do this exercise first before watching this video. And you can find the questions or the tests in the internet if you want to. What will I do? And first of all, I will take a look at the question, the text, what kind of text that we will have. And we will have like sport question topic and then children, sport and children and blah, blah, blah. Finish. And then the next one ada beberapa pertanyaan, okay. And then we will have like another science topic, scientist, artificial intelligence AI, dan juga earthquake dan lain sebagainya. Ada science-nya, ada sosialnya, because it's about geografi ya. And then let's move on to the next one. Ada berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. And then let's move on to the next one. Ini ada pertanyaan tentang Latin Amerika. Agak-agak history ini kayaknya. Ya, ini topiknya history. Dan di sini mereka menggunakan topik ini untuk menguji kemampuan grammar kita. Jadi kita harus memilih mana kata yang tepat dan juga grammar yang paling baik untuk kita dapat gunakan di konteks ini. Akan ada 6 pertanyaan untuk soal ini. And then that's it. That's how I start this test or this practice test. Karena saya tidak melakukannya secara langsung, so I just do it casually at my home or yes, anywhere. And then let's move on to the next one, part one. Actually, I will not explain it to you again for this text because actually I have done the video. I have made this video, the explanation of this part. So you can just check out this or the video in our playlist Kisi-kisi terbaik untuk UTBK atau SNBT 2023. Okay, so make sure that you can check it out. And I will skip all of this part in the first part. Skip. And that's it. And let's move on to the next one. It's part 2. We will talk about scientists, AI, dan lain sebagainya. And then after that, I will check on the questions. What kind of questions that I will have. Apakah ini akan menjadi soal yang sulit atau tidak. Dan juga saya akan melihat apa nih, kayak clue-clue untuk mencari tahu nanti saya akan baca teks tentang apa. Dan clue pertama saya temukan di pertanyaan yang pertama, yaitu kita akan ngomongin tentang why, kenapa author itu memasukkan informasi terkait earthquake happening in 1992. Oke, that's it. Ngomongin tentang earthquake ya. Dan juga selanjutnya kita akan memiliki pertanyaan tentang false or not true information. Ini saya skip, saya telah memberikan pertanda di sini, saya memberikan tanda di sini karena saya tahu kalau misalnya soal ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk kalian kerjakan kalau misalnya kalian mengerjakannya di awal. Ini adalah salah satu ciri kesulitan soal SIMA UI. And then the next one, 37, course lah, tone lah, dan yang sebagainya itu. Jadi, ya, bukanlah kata kunci yang kita dapatkan, tapi kita harus menyimpulkan. 38 juga menyimpulkan sesuatu, and then 39 kita akan ngomongin tentang tone of the text. Jadi semua itu akan dapat kalian kerjakan dengan baik dan dengan benar kalau misalnya kalian melewati step skimming ini.
And I will tell you a little bit about this skimming because I need to tell you the story plot. Jadi apa ini namanya? Alur ceritanya seperti apa, saya harus memberitahukannya kepada kalian. Jadi nantinya kalau kita mengerjakan, kita harus memahami ceritanya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, dan kita bisa menjawab soalnya dengan baik. Dan di sini seperti biasa, kebetulan seperti biasa kita memiliki main idea pada paragraf pertama kita juga memiliki yang di kalimat pertama artificial intelligence AI to study the special relationship between main earthquakes dan juga aftershock. Jadi di sini what is it? Bagaimana AI itu digunakan untuk study relationship between gempa bumi utama, gempa bumi yang besarnya, dan juga gempa bumi susulannya. And then the next one, in test, I predicted the aftershock location better than the traditional methods that many seismologists use. Jadi di situ dijelaskan kalau misalnya I itu memiliki cara yang lebih baik untuk bisa tracking location untuk kalau misalnya ada gempa susulan daripada traditional method. And the next one, in 1992, kalian dapat mengetahui di situ ada kata kunci yang kalian dapat gunakan untuk mengerjakan soal yang pertama tadi kan, gampang kan? But I will do skimming first. A series of earthquake akan ada di situ, di tahun itu ada gempa bumi yang berurutan sepertinya. And then the next one prompted an outbreak of interest. Oke, jadi seperti menarik perhatian dari kalangan seismologis. And then seismologis ini trying to map out where exactly an aftershock might occur based on how a main shock might shift stresses on other faults. Jadi disebutkan kalau misalnya seismologis itu mencoba untuk map out di mana tepatnya gempa susulan itu akan atau mungkin terjadi berdasarkan pada bagaimana main shock itu gempa bumi utamanya itu membuat atau mengalirkan stresses, bagaimana guncangan atau tekanan itu yang dihasilkan oleh main earthquake itu akan ke lempengan-lempengan lainnya. Sepertinya lo ya, lempengan itu, I don't know. You can just check it by yourself if you want to. And the next one, using AI, kita masuk ke AI ya nih ya. AI, the data included more than location and magnitudes. The data considered different measures of change in blah 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 from the quakes. Jadi, kalau misalnya AI dia akan melihatnya dari berbagai sisi, dari itu dari sisi location dan juga dari sisi magnitudes. Tetapi datanya juga consider nih mempertimbangkan different measures dan juga lain sebagainya. And then, however, the study focuses just on the permanent shift in stress due to a quake. Jadi untuk studinya itu mereka fokus pada uh, pergeseran permanen in stress due to a quake. Pergeseran permanen yang disebabkan oleh tekanan pada gempa bumi. And then aftershocks may also be triggered by one shift. Aftershock may also be triggered by a more momentary source of stress. Jadi aftershock itu bisa juga dihasilkan atau disebabkan oleh a more momentary source of stress. Jadi sumber yang apa sementara, tekanan sumber yang sementara. And then bla bla bla, you don't need to read them all untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Let's move on to the next one. Ini untuk pertanyaan pertama dengan kata kunci yang telah kita temukan tadi. Jadi kita bisa fokus untuk mengerjakan yang atau memahami kalimat di mana kata kunci tersebut muncul. Jadi satu kalimat itu saja atau mungkin kalian membutuhkan kalimat lainnya untuk menambahkan informasi yang ingin atau kalian butuhkan. Di situ disebutkan tadi kalian sudah membaca kalau misalnya ya begitulah in 1992 ada itu. I will just go on to the next one. Answer-nya adalah D. To illustrate how interesting aftershock were to seismologists. Karena disebutkan kalau misalnya memang itu menarik perhatian dari kalangan seismologists. So it will be fast for you to do this exercise if you do skimming. And I will tell you more about why we need skimming. And then for question nomor 36, saya skip untuk question ini karena nanti saya akan tunjukkan mengapa question ini sulit untuk dikerjakan. I will move on to question nomor 37. Di question ini kita langsung saja memilih kalau misalnya teks ini akan kalian baca di kursus atau pembelajaran atau mata kuliah yang seperti itu. Mata kuliah apa? Yaitu geofisik. And that's it. Oke, so then next one is 30, berapa? 38. Nah, untuk 38 ini sebetulnya agak sulit untuk ditentukan. Mengapa?
Kalau misalnya ada pertanyaan inference atau implied or implication question, it means that you need to read all of the text. Sehingga kalian nanti akan dapat menyimpulkannya dengan tepat. Dan di sini tadi kita telah membaca untuk paragraf-paragraf pertama, kalimat-kalimat pertama pada paragraf selanjutnya. Jadi kita akan lanjutkan untuk baca informasi selanjutnya pada setiap paragraf yang ada. Kita akan mulai pada paragraf yang kedua. Di sini disebutkan kalau misalnya akan ada after 1992, researchers began trying to refine the complicated stress change patterns using different criteria. Jadi setelah tadi in 1992 itu pakai kriteria ini, setelahnya 1992 itu pakai kriteria lainnya. And then the most used criterion, nah ini ada penjelasan kalau misalnya the most used criterion adalah column failure stress change. Depends on fault orientation. Jadi column failure stress change merupakan kriteria yang banyak digunakan atau metode yang sering digunakan. However, stresses can push on the faults from many directions at once. Consequently, fault orientation in the subsurface can be complicated. Jadi sebetulnya di sini kalau misalnya kita menggunakan column failure stress itu bukan merupakan cara atau kriteria yang paling akurat karena itu what is it? Itu cukup complicated kalau misalnya kita hanya melihat dari sisi itu saja. Oke, so that's it. And the next one, the data consider different measures of change in stress and the faults from the quakes. Jadi ini tadi AI tidak hanya ngomongin tentang location dan magnitude, tapi juga ada different measures. And the next one, the AI learn from the data to determine how likely an aftershock was to occur in a specific place. Jadi ngomongin tentang location, ngomongin tentang place. The team tested how precise the system could pinpoint aftershock location much better than the column failure criterion. Jadi dites apakah itu lebih baik atau tidak dari column failure criterion. And then, however, the study focuses just on permanent shift in stress due to earthquake. Namun setelah tadi dipelajari kalau misalnya I itu hanya fokus pada permanent shift-nya saja dari hasil dari earthquake tadi. Aftershock may also be triggered by a more momentary source of stress. Jadi disebutkan kalau misalnya mungkin untuk gempa susulan itu bukan karena bukan terjadi karena permanent shift in stress tadi, melainkan pada more momentary source of stress. And the next one, the quakes rumbling through the ground could produce this kind of stress. Seperti a quakes rumbling through the ground could produce this kind of stress. Jadi, ya begitu dapat menghasilkan kind of stress. Semacam more momentary source of stress tadi. Another question is whether AI-based forecast system could leap into action quickly enough after a quake. Jadi, masih sebuah pertanyaan apakah AI itu dapat memprediksi itu dengan cepat. The prediction in the new study benefited from a lot of new information about which fall slip and by how much. What is it? Jadi di situ benefitnya itu a lot of information terkait dengan which fall slip and then by how much. How much. Jadi berapa banyak lembangan-lembangan itu bergerak, ya seperti itulah. Tapi what is it? Mereka tidak dapat memprediksinya secara cepat. In the immediate aftermath of a big quake, such that wouldn't be available for at least a day. Jadi tidak, mereka dapat menghasilkan prediksinya itu paling cepat 1 hari. Dan setelah kalian memahami untuk ceritanya seperti itu, kita dapat melihat untuk jawaban yang ada. Dan jawaban yang betul sebetulnya adalah yang C. But we'll take a look at A first. Di sini A salah karena prior itu artinya before atau artinya sebelum. Namun di teks tidak disebutkan kalau misalnya kita tidak memiliki informasi terkait gempa bumi yang terjadi sebelum tahun 1992. And then the next one, an aftershock. Aftershock, oke lah, kita lagi ngomongin aftershock. Indicates that the subsurface is undergoing a permanent fault shift. Di sini disebutkan kalau misalnya, what is it? Permainan fault shift itu hubungannya dengan due to a quake atau yang paling utama, gempa bumi yang utamanya. Kalau misalnya aftershock itu may also be triggered by a more momentary source of stress, bukan karena permanen. Sehingga salah untuk pernyataan yang ini. And the next one, due to its limitation, I most likely cannot be performed as fast as it. Setelah kalian membacanya, kalian tahu kalau misalnya kalian dapat menemukannya di paragraf terakhir, kalimat yang terakhir. And the next one, the more powerful an earthquake, the more aftershock will occur. Tidak disebutkan hal itu semakin kuat gempa buminya akan terjadi semakin banyak gempa susulan. No, tidak disebutkan, jadi tidak benar. And then the aftershock almost always immediately follows an afterquake. Aftershock gempa susulan itu pasti akan langsung terjadi setelah earthquake.
atau gempa bumi yang utama. No, it's not mentioned in the text. And then that's it. So it means that make sure that if you find this kind of question, inference question, implied question, it means that you need to make sure that you have read all of the information in the text. And that is how you do it. And then the tone is informative because ngomongin tentang hasil dari studi, hasil dari penelitian, dan lain sebagainya. And then untuk nomor 36, false information. So it will be fast for you to do this question if you have read all of the information. So that's why I put it in the last one. And the next one, column failure stress change is one of the traditional method. Oke, betul, karena di sini ada kata the most used criterion. Jadi kriteria juga kelihatan kalau misalnya digunakan sebelum I. Jadi ya, traditional disebut sebagai traditional karena kita lagi bandingin I dengan traditional method. And then using I, scientists can predict aftershock location based on location and magnitude only. Jadi di sini disebutkan kalau misalnya I di paragraf pertama predicted the aftershock location better than bla bla bla. Mengapa? Karena di paragraf ketiga disebutkan kalau misalnya data yang di-include atau dimasukkan oleh I itu lebih dari location dan juga magnitude. Sehingga tidak hanya only tetapi melainkan lebih daripada dua faktor itu. Sehingga pernyataan pada pilihan B adalah pernyataan yang salah, pernyataan yang kita perlukan. But we need to make sure that the other statement is right. And the next one, the AI technology considers more variables. Okay, more variables. Ini ada different measures. Kan tadi kita baca, so it's true then the column criteria. And the next one, when an earthquake hits, the fault receives stress from multiple directions. What is it? Oke, this one. Oke, di sini disebutkan kalau misalnya column failure itu terlalu simple. Karena sebetulnya kalau ngomongin tentang fault orientation, pergerakan lempengan ya mungkin ini itu complicated karena mereka dapat memiliki tekanan atau pergerakan dari berbagai macam arah. Menjadi anak geologi. And then the next one, I overspread a better precision in predicting after. And that's it, much better. The team tested, ini memang masih dites, tapi sudah dilihat kalau misalnya ini sudah lebih bagus daripada column karena dia datanya include more than that. And then meskipun dia focuses on permanent shift, dan juga ada kelemahannya, tetapi masih better daripada daripada column atau traditional method. Karena di sini sudah disebutkan di paragraf pertama better than mereka. Oke, so all of them finish. Inilah yang menyebabkan mengapa saya skip nomor 36. That's how I did it when I got to this question. Whether you believe me or not, this is a process. You can try it with another simple text if you want to, or maybe you can join our online course and just DM me, DM in Instagram or Twitter, so you can just arrange your own. And so I think we can move on to part 3, and then actually I'm quite curious about this one, whether you will call my explanation as simple or easy or not. Because yeah, I think this is quite complicated for me to explain it to you, but I try my best to try to explain it to you. And what is it ya? Strategi simple yang paling penting yang kalian pertimbangkan dalam mengerjakan soal grammar adalah kita mulai dari meaning, dari makna. Itu adalah cara yang paling tepat untuk kita kerjakan daripada kalau misalnya kita lihat dari grammar. Setelah kalau dari meaning itu tidak kita belum dapat menemukannya dari meaning, kita akan masuk ke ilmu grammar kita. Dan kita lihat di sini kita memiliki kata what is it? Nomor 40 kita akan perhatikan satu kalimat di mana nomor tersebut muncul. Dan saya telah pindahnya di sini. And then as you can see in the blah blah until word over here. And let's take a look at this one. Kita lihat dari maknanya terlebih dahulu. Dari maknanya kita memiliki pilihan jawaban apa nih? Kata kerja, aktif atau pasif. Kelihatan kita akan ngomong tentang kata kerja aktif atau pasif. So it means that you need to pay attention to the meaning first. And di sini disebutkan kalau misalnya di Amerika Serikat istilah Hispanic dan Latino terkadang ditulis atau menulis atau diadopsi. Tulis kok di sini ditulis ya. It's okay, no problem. Ditulis atau diadopsi it's okay. So the meaning is banyak, quite a lot. So you just need to pay attention whether it's di or me. It is passive or active. Dan di sini pastinya kita memerlukan kata kerja pasif, yaitu ditulis dan diadopsi, bukan mengadopsi atau menulis pastinya. And then the only, what is it? The only, what is it? The only kata kerja pasif hanya ada pada pilihan B dan juga pilihan
DE sih sebetulnya. Ini harusnya bukan mengadopsi, harusnya ini sedang diadopsi bentuk pendek dari kata kerja present continuous. Ya ini complicated, so I don't explain to you. But ini adalah present continuous atau past continuous, I don't know, pokoknya continuous tenses yang dipendekkan sehingga to be-nya itu harusnya ada is, am, are, atau was, were, being adopted. But ini enggak, jadi ini versi pendeknya. But itu karena bukan kata kerja utama, jadi pastinya salah. Dan B adalah pilihan yang paling tepat karena maknanya adalah yang paling tepat, bukanlah telah diadopsi, tetapi just diadopsi saja. Dan di situ disebutkan kalau misalnya di kalimat-kalimat sebelumnya, ditekankan kalau misalnya mereka menggunakan kata kerja present simple, semuanya simple-simple saja karena mereka ngomongin tentang deskripsi suatu negara atau suatu budaya. And that's it. Let's move on to the next one. Dan di sini menariknya untuk di sini kita akan memiliki bentuk kata yang sangat berbeda. Jadi kita memiliki kata-kata yang berbeda-beda. Dan di sini sebetulnya kita memiliki include. Include itu bisa maknanya memasukkan atau termasuk. Dan semuanya itu memiliki makna aktif. Tapi kalau dimasukkan beda ya. Tapi di sini saya memilih kata termasuk bukan memasukkan. Karena memang cocok dengan konteks ceritanya. Di sini kita akan menyalahkan atau mengeliminasi pilihan jawaban C dan juga pilihan jawaban D karena dari maknanya saja sudah tidak masuk, sudah tidak cocok. Dan pilihan jawaban yang paling tepat adalah including. Oke, dari maknanya ketiga-tiganya itu cocok. Nah, kita harus masuk ke step selanjutnya yaitu dari step grammar. Untuk dari step grammar as you can see here, kalian bisa perhatikan manakah subjeknya. Subjeknya adalah Latino. Kata kerjanya ada berapa? Kata kerjanya ada dua. Tenang aja, kata kerjanya ada dua, tapi ada apa ini? Konektornya N. Jadi semuanya ini sebetulnya kalimat ini tuh sudah lengkap sebetulnya. Kalau misalnya kalian mau menambahkan kata kerja, jangan lupa kalian harus menambahkan konektor. Nah, karena di sini nggak ada konektor, jadi kalian harus memilih pilihan verb ing atau verb ed. Dan untuk B itu salah karena memang maknanya juga salah. Seperti itu. Maknanya ini sebetulnya artinya nanti jadinya dimasukkan, bukan termasuk. Tapi saya tidak menunjukkan di sini. So, just choose E because maknanya adalah aktif. And this is how the explanation is. Ini adalah hasil dari, what is it, perpendekan dari kalimat adjective clause, reduced adjective clause. Jadi sebetulnya adalah which includes yang memiliki makna aktif, bukan which are included. Kan? Jadi hasilnya adalah including. Semuanya aktif. Oke. Okay. And then how about question number 42? 42 is simple because we are going to try to take a look at how synonym works. And shorthand form ini maksudnya adalah simple way of expressing. So you can just pause this video to take a look at it in the real sentences or in the real text. Untuk nomor 43, kita memiliki pertanyaan nomor 43. Ini juga gampang. Kenapa? Karena kita hanya mempertimbangkan di mana kita akan meletakkan kata keterangan adverb sebelum kata kerja utama accept atau setelah kata kerja utama accept. Dari sini kita akan memilih kalau misalnya kita akan meletakkannya di sebelum kata kerja utama accept. Karena konteks dari teks ini memiliki konteks formal. Untuk konteks non formal kita dapat meletakkannya di belakang. Tapi lihat-lihat nih ceritanya seperti apa. Ceritanya ini akan membawa kita ke konteks formal atau tidak. Kalau misalnya nggak formal seperti ngomong sama teman atau ngomong sama siapa, kalian boleh untuk meletakkannya. And then untuk pertanyaan ke-44, this is the last question. And this last question depends on your meaning or word knowledge, vocabularies, or that kind of thing. Jika kalian mengetahui makna, ya, atau merasakan, atau benar-benar mengetahui makna dari tiap soal atau pilihan jawaban ini, kalian dapat memilih kalau misalnya pilihan yang paling tepat adalah identify with, karena memiliki makna yang cocok dengan kalimat atau cerita yang ada. You can just pause this video to take a look at the other meaning of the other options. Okay, so I think that's all. So I'm so sorry if I explained it to you quite fast. So I am really thankful to all of you who have subscribed to this channel so that we can make more videos about this kind of question in full video. And thank you very much for watching and listening to me too. And we will see you again in our next video about university English exam, that kind of things. See you.